bersama Oppo Kamera Phone. Pak Ringo. Halo Glenn, kembali lagi berjumpa. Sama-sama. Luar Setelah biasa. ribetnya hari ini semua orang ya, ada yang di jalanan mengalami macet. Iya. Ada yang hari ini kehujanan. My God. Kita lupakan dulu sejenak, sejenak. ya. Ya. Kita bersenang-senang coba di sini. Pastinya. Apalagi di sana ada rekan Ah. dari tentunya Trio Lestari, ada Om Sandi dan Om Tompi di situ ya. Yang juga punya banyak sekali info-info tentang apa aja sih malam ini yang bisa kita temuin. Siap. Ya. Betul. Kalau gitu kita langsung di sana. Om Sandi, Om Tompi. Halo, Selamat malam. Selamat malam. Om Rio dan Loh, Ringo. Om Rio. Itu salah. Masa nggak bisa? Rio. Memang susah dibedakan. Wah, Jelas kelihatan kayak Rio Dewa. Febrian. Rio Dewanto dong. Kalau boleh pilih Rio Dewanto. Oh jadi Rio Febrian kurang cakep buat Cakep lo? juga, cuma saya pikir tadi Rio Dewanto kegagahannya. Oh gitu ya. Iya. Pokoknya kalau nggak Rio Dewanto, Rio Febrian, Glenn Fredly itu 3 pilihannya. Hai. Nggak suka. Boleh. Suka. Nggak suka Cin. Ya, itu, maaf, yang menarik perhatian dari gue sendiri di situ ya. Iya. Di samping sebelah kanan Om Sandi sendiri ada yang menarik perhatian. Mana? Yang mana? Mana? Kanan, Sebelah kanan, say, hey. 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 Ya ampun, dari tadi gua kirain boneka loh. Boneka Cantik banget. cantik dari India. Bukan dari India, Pak. Hah? Dari Pasar Senen. Oh Senen. Gimana Cek Siti, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya. Bre, akhirnya gue bisa ngeliat live loh Siti Badriani. Masa sih, Bang? Ya Allah. Wow. Buset. Lu kalah teriakannya Tom. Teriakan lo kalah sama Siti. Bisa nggak lu Tom? Kenceng ya suaranya Kencang, ya. kencang, hati-hati. Belum Dan, diapa-apa ini udah kenceng. Oke, Om Tompi, tentunya tahu tentang berita yang hari ini, yang di update news kita. Ya, Saya sekarang. taunya hari ini berita banyak pasien-pasien yang ingin cantik. Hey. No bukan. iklan, no Bukan, iklan, no bukan, iklan, bukan. no iklan, no Oh, iklan. iya. Bukan. Hari ini rame banget. Ya. Kenapa, Dari Kak? mulai berita biasa kalau pagi-pagi kan orang tuh bukan setelah berdoa subuh Benar, ya, habis benar. itu lihat pasti update status. Alhamdulillah ya Kak Glenn Fredly udah mulai berdoa subuh. Loh, Alhamdulillah. itu lagi tinggal ditunggu. itu hal yang baik untuk Iya, iya, disampaikan kan. Nah, jadi begitu lihat, tiba-tiba orang rame jam 9, jam 8 gitu. Kok Rame. macet? Kok macet? Macet tiba-tiba. Terus? Itu ada demo. Oh iya demo. Demo, rame banget. Demo Demo apaan taksi sih? ya? Demo Iya. Angry Bird. Hah? Angry Bird. Marahnya sama kayak Angry Itu Bird. mainan Angry Iya. Bird. Nah, yang Om Tompi sama Om Sandi tahu apa? Kalau gue sih sebenarnya mau apapun isi dari demo itu yang terpenting satu. Semua orang berhak menyampaikan pendapat. Aspirasinya. Aspirasi, Oke. ketidaksukaannya. Tapi dengan cara yang wajar. Iya. Ah. Ada aturan hukumnya. Iya. Tidak dengan kekerasan. Karena kalau udah mukul, Iya. wah, Udah merusak. udah gitu ngerusak ya. tuh udah gak Wah, benar. itu Ya dia. nggak Siti? Beneran dong. Iya. Siti ikut demo tadi ya? Bawa taksi apa Siti? Enggak lah. Oh, enggak. Kan saya dari pagi di sini, Pak. Dari pagi di Oh, sini. orang Dari pagi Batak di sini ternyata ya. dong. Siti orang Batak ya? Hah? Batak ya? Lah kata siapa? Wow. Ti, Hati-hati loh. coba Siti. Apa ya? Apa? Ayah. Ayah. Apa ya? Apa iya? Maksudnya Oh, gitu iya. loh. Siti suka naik yang online atau mobil yang taksi yang online atau taksi yang biasa? Kalau misalnya pergi-pergi. Semuanya aku suka karena Oh, kamu semuanya- suka semua? Siti suka dinaiki. Saya penyuka semuanya. Saya Oh, penyuka semuanya. oh. Maksudnya ini loh, angkot mana aja aku suka Iya. gitu. Oh. Karena dua-duanya mengantarkan Siti aku. pernah naik angkot? Ih pernah dong bang, kan dulu saya pernah susah. Ya Allah Siti, Bismillahirrahmanirrahim. suaranya Masya Sabar. Allah Siti. Sabar. Hari ini sudah penuh emosi. Masya Kita boleh Allah, Siti. tanya ke Siti ini mungkin dulu mantan teroris taubat ya. Jadi suaranya agak keras. Iya. Ya. Bukan Bre, pemimpin Paskibra. Dan mungkin ibu-ibu di sini juga punya pengalaman. Iya. Ada boleh tanya ibu-ibu Iya, pengguna tanya, apa tanya, lebih tanya, ke tanya, transportasi tanya, yang iya. online? Iya. Apakah Coba, mungkin ibu memang bisa kasih bukan pendapat. mas, bukan itu, Pak. Itu patung. Bukan. Bukan itu. Sebelahnya Bre, sebelahnya, Coba. sebelahnya. Nah. Oke. Kita tanya yang penonton Trio Lestari yang paling jauh malam hari Oke, ini. oke, oke, Oh. oke. Kalau kita lihat ada yang bukan orang biasa. Oke. Oke. Wow. Oke. Do you speak English? Ya. Or you speak Germany? German. English oke. San, English. English. Oh. Lu kata orang Jerman. Kok Bang Sandi yang nanya? San, Oke. Artinya So, San.
Gue pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Jerman? Lu dari sana, biar nggak nutupin. Nah, Oke. please. Sorry. German, please. So English. Oh, English. Okay. English. Okay. in English, okay. In So I would like to ask you guys if it. So are you guys more? River. Do you use the online taxi or the normal taxi one? Oh, you can. There's a Yeah. microphone. Sorry. Aduh. Gue penyanyi bukan reporter. Oh my goodness. Yeah, no, we normally call because Yeah. we just arrived 3 days ago Oh, 3 days ago, okay. and we didn't know about the app you have here, Yeah. so I have to check it out first. Okay. But it was very disturbing because we had to go several ways today and we didn't Yeah. know who to call. Yeah. It's unbelievable. I wanted to have an object, but I don't know how to get it. Oh, you know Ojek. I know. Ojek. Oh, you like Yes, object. Tepuk tangan. Oh, Ojek luar biasa. There's a good thing about Ojek because there's Yeah. intimacy, intim ya. Ya. Intim, berpelukan. Smelly man. Intim. Smelly man. Yeah. So hot. Hot ya. Yeah. Alright. Oke, then thank you Okay, for that. thank you. Thank you so much. So you guys were. Thank you. So where are you guys from? Ah, Deutschland. Sehr gut. Mikrofon. Kasih mikrofon. Entschuldigung, ich habe wieder vergessen, Sie wieder zurückzugeben. Dari Jerman. Dari Jerman. Ya, jauh ya. Jauh sama mas saya dari Berlin. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Ngomong dong dari tadi kita nggak usah mikir. Bisa dong. Ini susah ya? Oke. Terima kasih. Thank you. Kalau gitu kira-kira soal pro kontra itu selalu ada lah ya. Iya. Ada yang setuju dengan Coba yang tanya satu lagi. Tanya lagi. Satu lagi. Pro Bisa. dan Di atas bre. kontra. Di atas. Ada Coba. nggak? Kira-kira Tanya. ibu-ibu Kalau di tadi kita sini? tanya ibu-ibu, Ya. sekarang kita Ya. tanya yang masih gadis, yang oke. masih single. Saya dong, Dari saya dong. mukanya kelihatan yang masih single. Nah ini, ini muka single. Oke. Berdiri. Ayo, sini. berdiri. Yuk berdiri sini. Siapa tahu jodohnya Mas Sandi. Ayo sini. Iya, berdiri. Sini. Sini. Nah, Gimana? Coba cocok nggak? Gimana? Cocok. Gimana nih? Iya. Coba Sandi. Mbak gimana Mbak? Penikmat pengguna taksi? Penikmat. Sering naik taksi? Sering, Tahu taksi ya? Tahu. Taksi itu yang buat nganter-nganter. Ya, sering naik? sering. Biasa naik apa? Bluebird. Bluebird. Tapi lebih, sekarang kan ke Uber. Apa? Lebih enak Uber. Uber. Kenapa? Lebih safety aja. Menurut Mbak setuju nggak? Ada yang bilang katanya Uber tuh kan ilegal, nggak bayar pajak. Setuju nggak? Enggak setuju sih. Nggak setuju. Enggak. Jadi tetap Dia pakai. lagi tetap pakai. Dan kenapa? Apa alasan murah? Atau alasan Iya, lebih murah, lebih aman, lebih enak aja cari. lebih aman? Lebih nyaman. Lebih nyaman, jadi lebih oke. cepat carinya. Oke. Oh, gitu. lebih Karena cepat. ukuran Mbak, aplikasi. Dari Mbak- segi cara dapatnya ya? Iya, Ah, aplikasi. Mbak sendiri apakah tahu itu ilegal atau tidak? Enggak peduli. Oke. Oh nggak peduli ya? Itu jawaban keren. Ya, enggak peduli. Sebentar. Oh. Mbak, ini saya kasih tahu ya. Selemah-lemahnya iman, ya. Oh ini penting. Kalau kita tidak setuju minimal dengan hati. Ya, Sudah. itu ada ayatnya. Betul Bu Haji? Luar biasa. Kita harus cari Hei, tahu. Ya, Ntar gini. itu, ntar pas mau puasa aja, tuh subuh, ntar subuh. Kalau gue sendiri, Iya. untuk daripada kita memperkirakan itu Iya. ilegal atau enggak, mungkin pemirsa di rumah Kita juga. ngobrol langsung nih. Kita ngobrol langsung sama Ibu Kiki. Ini adalah Head Head of of Marketing. Marketing dari Grab Indonesia. Iya, Ya. coba Bre. Halo Ibu Kiki. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu Kiki. Apa kabar Ibu Kiki? Alhamdulillah baik. Semuanya baik. Baik Baik. sekali. Baik. Ibu Kiki di mana Aman nih? ya? Baik, Aman. baik. Saya lagi nggak di Indonesia. Maaf sekali baru sampai Baru sampai di Malaysia. di Malaysia betul Oke, sekali. Ibu Kiki, ini pertanyaan saja. Ini bagaimana tentang kontroversi online dan offline ini yang ramai sekali. Coba Ibu, kita pengen tahu pendapat Ibu dari GrabCar sendiri. Oke, kalau dari segi kontroversi tentunya semua yang tadi juga kalian sudah bilang bahwa tentu ada pro dan kontra. Dan Iya. kalau misalnya kita dari Grabnya sendiri sih yang terpenting adalah apa yang terbaik untuk masyarakat. Tadi salah satu mbaknya sudah bilang kenapa menggunakan aplikasi online. Itu karena tadi dibilang bahwa lebih nyaman, lebih aman dan juga
tentunya lebih terjangkau. Nah itu yang kami dari Grab Indonesia itu yang kami berikan karena memang kami inginnya untuk memberikan sebuah transportasi yang lebih aman untuk masyarakat di Indonesia. Itu yang terpenting sih. Oke, Ibu Kiki, saya Ringo di sini. Saya mau bertanya sekali lagi, ini masyarakat agak bingung karena dari yang beredar, untuk legalitas sendiri dari Grab ya, apakah itu secara legal dan pajaknya, ini adalah pertanyaan dari masyarakat. Untuk penjelasan dari Ibu Kiki seperti apa? Oh ya, terima kasih Mas Ringo. Jadi kalau mengenai perpajakan ataupun legalitasnya sendiri, kami dari Grab tentunya ingin memberikan konfirmasi bahwa Grab sendiri atau Grab Indonesia mempunyai local entity di Indonesia yang mana kami juga tentunya membayarkan pajak dari penghasilan dari Grab-nya sendiri ataupun dari para mitra pengemudi. Nah, hal yang ketiga tentunya kita juga bekerja sama dengan korporasi atau koperasi yang menyediakan angkutan rental. Nah, itu 3 hal itu menjadi salah satu requirement dari regulator yang ada di Indonesia. Dan itu sudah kita penuhi, alhamdulillah. Nah, saya mau nanya. Oke, silakan. Mbak Kiki, Yes, Mas Glenn. pertanyaannya sederhana. Kenapa Grab itu bisa jauh lebih murah daripada konvensional taxi? Oke, untuk itu pertama-tama memang kalau dari segi Grab sendiri kami karena dari segi regulasi, balik lagi nih kita berbicara mengenai regulasi di Indonesia. Bahwa untuk rental itu hanya ada 2 tipe pembayar atau charging. Yang satu adalah per kilometer ataupun yang satu lagi adalah per jam. Nah yang digunakan oleh Grab adalah menggunakan per kilometer, tarifnya adalah per kilometer. Kalau di combine jadi satu itu adalah regulasi biaya untuk taksi, yaitu yang license plate-nya warnanya kuning. Nah itu tidak diperbolehkan untuk Grab. Nah karena hal tersebut Grab lebih murah karena kita hanya mempunyai satu komponen yaitu per kilometer dan harganya fix. Oke, Ibu Kiki, pertanyaan saya, apa harapan Ibu Kiki terhadap masalah regulasi terutama pada pemerintah hari ini? Kalau untuk pemerintah tentunya insya Allah ini menjadi sebuah wake up call bagi pemerintah bahwa yang namanya penduduk atau masyarakat kami ini menginginkan kepastian. Kalau kita dengar dari semuanya selalu bilang ini kayaknya saya nggak tahu regulasinya dan lain-lain sebagainya. Yang tentunya aktivitas seperti ini tentunya amat sangat disayangkan tetapi minimal dari kami bisa memberi informasi bahwa Grab itu seperti kayak gimana, apa sebetulnya regulasi yang ada di Indonesia dan itu yang kita follow selama ini. Oke. Berarti dengan kata bisa dibilang bahwa Grab itu sesuai dengan standar prosedural yang ada sesuai dengan status hukum yang ada berlaku di Indonesia. Betul sekali dan tentunya untuk kedepannya kami juga ingin sekali bekerja sama dengan para pembuat regulasi di Indonesia untuk memastikan bahwa kami bisa memberikan yang namanya tumpangan yang lebih nyaman, lebih aman dan tentunya lebih terjangkau bagi seluruh. Oke, terima kasih. Ibu Kiki, Sukses terima kasih ya. Bre, ini Terima menarik kasih, sekali. Bu. Kalau gue, ini berarti bicara tentang bagaimana pemerintah itu nggak boleh gagap terhadap perubahan. Betul. Iya. Itu penting banget supaya masyarakat tidak bingung melihat masalah online. Siti ngerti nggak dari tadi kita ngomong Enggak apa? bang, saya pun di sini baru ya. Ngapa? Dia nggak bang ngomong-ngomong. Oh, ya buset dah. Aku kan di sini baru ya. Dari tadi pada ngomongin anak inu saya kagak ngerti ya. Mendingan saya pamit ya bang. Anak Anak inu nggak ngerti. Oh nggak ngerti. Nggak ngerti. Mendingan Kamu saya pamit ngertinya ya. apa? Ngertinya? Mencintai kamu lebih dalam. Sama bagi Oke, ada yang lebih penasaran lagi dari tadi gue melihat sekumpulan barang-barang yang ada di depan lu di situ. Oh ya. iya, ini apa sih? Ini tuh apa? Ini punya topi semua dijualin. Oh, Topi, lu ya kan, Tom? jual? Abang tapi saya jualan. Topi Jadi semua. gini, malam hari ini kita mengangkat mengenai mom entrepreneur. Oh, mompreneur. Mampreneur. Disingkat jadi mompreneur. Oke. Mompreneur. Apa itu? Apa itu? Jadi mama-mama, mau itu mama-mama muda, Iya. maupun mama-mama pernah muda, Iya. ya, yang punya bisnis. Oke. Kita nyebutnya mama-mama wangi kalau gitu ya. Mama-mama wangi. Iya. Kamu? oke. Apa? Kok udah nggak wangi sekarang? Bukan mama, udah ya dibahas. Oke, kalau gitu saya akan menginvite Ibu Ike. Dia adalah foundernya
Ike Dahlia ya, Ike Dahlia Kambe. Kambe, iya. Ya, ini adalah founder dari Mompreneur Indonesia. Wow. Persilakan. Tepuk tangan dong. Kita tepuk tangan buat Ibu Dahlia. Halo. Halo, apa kabar? Halo, Ibu. Silakan, silakan silakan, duduk, silakan, silakan duduk. silakan. Iya loh, tadi di belakang udah ketemu, katanya "Ki, aku nggak ditanya macam-macam kan? Enggak, tenang aja. Oke, apa kabar? Baik, Baik, Nah. sehat? sehat. Oh, luar alhamdulillah. biasa. Nah, kalau tadi kan gue dengar mama-mama Iya, muda, mama-mama pernah muda. Nah, mompreneur sendiri Itu itu apa? apa? Mama pernah muda. Iya. Saya masih juga tetap muda. Yes, Ya, sangat. Kalau Jadi- mau lebih muda lagi, beautiful. Hey, Gak usah Masih genit, digodain gak usah genit. aja. Ya, colongan aja. Silakan Ibu Ika. Oke, jadi mompreneur itu apa sih? Yang pasti adalah seorang ibu yang menjadi pebisnis, yang menjadi pengusaha, tetapi tetap menomorsatukan keluarga. Wah, ini. Luar biasa ya. Pertanyaannya kalau keluarga aja nggak punya, gimana Bu? Ya. Ya nggak masuk di mompreneur dong. Jangan tersinggung. Kalau Udah tersinggung. kalau Pak Dokter ini jago banget main karambol, sebenarnya kesini kan? Jadi gimana itu? Jadi ibu-ibu yang Jadi, punya iya, kegiatan gitu ya? Punya kegiatan. Jadi kenapa sih sampai saya akhirnya membuat komunitas Indonesia Mompreneur? Setiap ketemu ibu rumah tangga, setiap kenalan. Jadi saya itu dulu wanita karir, dulu ya. Iya. Bisa besok mau operasi sesar anak pertama, malam masih meeting gitu ya sampai jam 1 malam gitu ya. Saking workaholicnya. Dan setelah saya memutuskan menjadi full time mami, saya ketemu setiap ketemu ibu rumah tangga pasti tanya pekerjaannya apa gitu ya. Terus saya dengan bangganya bilang, saya ibu rumah tangga gitu ya. Tapi kebanyakan dari mereka selalu menjawab, saya cuma ibu rumah tangga. Cuma, jawabannya selalu cuma. Kebanggaannya ya, kebanggaannya agak beda. Saya cuma dan Iya, dan mayoritas mereka merasa ibu rumah tangga adalah pilihan terakhir. Padahal justru tadi saya bilang pada saat saya menjadi seorang pekerja dengan karya anak buah sampai ribuan, kok rasanya memanage-nya lebih mudah daripada saya pada saat mempunyai anak padahal baru satu Oke. gitu ya. Oke, nah oke. Mompreneur sendiri tuh fokusnya apa tuh? Dia majornya tuh apa sih? Maksudnya mengumpulkan ibu-ibu untuk berbisnis, apa aja tuh? Jadi gini, banyak yang nanya gimana sih caranya jadi seorang pebisnis? Oke. Apakah seorang ibu rumah tangga bisa? Saya bilang bisa. Kenapa? Karena direktur SDM paling hebat menurut saya adalah seorang ibu rumah tangga. Oh. Oke. Direktur keuangan, jadi sebenarnya mereka sudah punya basic untuk menjadi seorang pengusaha. Direktur keuangan, saya tidak bilang bukan ibu rumah tangga juga tidak hebat, tetapi seorang ibu rumah tangga dia harus bisa memanage berapapun uang dari suaminya harus cukup dari awal bulan sampai akhir bulan. Berapapun. Oke. Kalau Tepuk tangan dong, tepuk tangan. bagi waktu sama anak sendiri, Nah itu, jadi saya nggak bisa punya bisnis karena saya sibuk ngurusin anak. Saya nggak Oke. bisa berusaha. Semua itu tergantung niat, meluruskan hati. Jadi kenapa harus berbisnis? Ya. Karena pada saat berbisnis, gini, sekarang saya rada-rada gundah gulana kalau melihat banyak ibu-ibu yang bilang anak saya manja, Iya. anak saya maunya instan. Iya. Jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan generasi sekarang Iya. ini. Tetapi apakah kita sudah menjadi role model yang baik untuk anak kita? Apakah kita seorang ibu yang tidak menghargai proses? Apakah kita seorang ibu yang sudah memberi contoh? Jangan instan, jangan jadi prosesnya. Jadi kenapa berbisnis? Pada saat berbisnis, pada saat kita jatuh bangkit, Iya. jatuh bangkit. Ada proses yang kita bisa tunjukkan kepada anak-anak kita. tetap bahwa berarti prosesnya. konsentrasi ke anak untuk Harus. segala macam itu tidak terlupakan. Iya, ya. karena tagline Oke. Indonesia Mompreneur sendiri adalah bisnis hebat keluarga dekat. Berapa banyak anggotanya sekarang? Sekarang anggotanya berapa banyak? Baru 8.000. 8.000 luar biasa. Oke, kalau misalnya mau bergabung, ibu-ibu nih mau bergabung itu gimana caranya? Buka website kami di www.indonesia mompreneur, ada juga di fanpage. Ya. Dan sebentar lagi di bulan April kita akan ada eventnya. Eventnya di? Eventnya nanti lihat aja di fanpage gitu Oke. ya. Masih cari Oke. tempat. Mbak Dahlia, Iya. Mbak Dahlia, kalau eventnya mau sukses, MC-nya Trio Lestari. saya rada takut bayarnya mahal gitu ya. Mahal Kecuali ada pasti. Oppo mau tenang, sponsorin. tenang. Oppo Tenang, mau sponsorin. nanti semua Mbak Dahlia. nanti semua ibu-ibu yang 8.000 itu bisa datang dapat voucher dari Beautiful. Gratis. Mbak Dahlia, mahal pasti, tapi kualitas dijamin. Iya. Ibu terima kasih buat Oke, kita kedatangannya. sekali lagi terima Mudah-mudahan kasih.
semakin Terima kasih, menginspirasi Bedalia, banyak terima ibu-ibu di kasih. seluruh Indonesia tentunya. Coba kita kembali lagi kepada Yoi. Dr. Tompi dan Sandi dan Mbak Sitbat Jadi katanya kita harus umumkan ke pemirsa di rumah ya. Kalau ada acara kawinan, acara perusahaan mau pakai Trilestari memang mahal. Kalau murah pakai Ringo. Saya murah. Saya ya kalau Oke, Bang, aku mau pamit dulu ya. mau kemana? Aku kamu mau. bajunya udah keren gini Iya, ya. tebak mau ngapain? Belahannya tinggi sekali. Pendek ini bang, Biar yang tinggi gampang beda pipis. lagi. Pipisnya gampang. Hei, salah bang. Salah ya. Aku mau pamit dulu ya. Mau kemana? Ya, mau kemana Aku sih? mau JR konser Gigi nanti malam. Gigi kamu kenapa? Konser Gigi band. Oh, band. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Mbak Sitbat nyanyi lagu apa nih? Mbak, gue tau banget kali. Habis apa dong? Mas. Neng, Neng, kamu nyanyi lagu apa? Kamu Neng. apa? Neng Siti Aku pokoknya bawain Lagunya apa? lagunya Gigi yang banget deh. gimana, Judulnya gimana? apa judulnya? Coba nyanyi dong dikit dong. Jangan dong. Dikit aja, dikit aja. Jangan di sini bang, beda lagi tempatnya di bang. sini aja. Ah, jangan di sini bang. Iya, iya. Ya jadi penjamin ya kita ya. Jadi bintang tamu siapa aja selain Siti? Bintang tamunya selain aku ada The Massive, Ya. terus ada Mbak Dewi kita. Ya. Pokoknya banyak banget. Tadinya Gigi mau Trilestari, budgetnya nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Oh iya, budgetnya kan ke saya Siap. juga. Ya udah dah, saya pamit ya. Oke, Ya kamu udah. mau kemana? Mau ke samping. Siap-siap lagi? Iya Oke, dong. hati-hati ya. Mau turun sendiri atau mau didorong? Ya, jatuh dong gue didorong. Oh, iya, Abang iya. makasih banyak ya, semuanya makasih. Iya. Hati ya. Coba copet. Nah, kita punya lagu persembahan untuk para mompreneur. Entrepreneur. Dari Dan para penyanyi. Ini dari para penyanyi yang penuh talenta. Ini Inilah dia persembahan persembahan dari dari kami. kami. Masih terasa getar hati saat engkau ungkapkan segala
saja ku punya banyak kembang lelaki sepertinya bukan bahagia. Mestinya kau cari pengganti diriku saja.